Anda kembali menyaksikan Breaking News kali ini bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, hingga kini korban gempa masih banyak yang berada di RSUD Cianjur. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan kami Irfan Budiawan di RSUD Cianjur. Selamat malam Irfan. Kita ingin tahu bagaimana keadaan terkini mereka yang mendapatkan perawatan di sana. Ya, selamat malam Abraham dan juga selamat malam pemirsa. Saat ini perawatan korban dari gempa bumi yang berhasil dievakuasi dari beberapa wilayah yang terdampak dan juga yang dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur ini terus dilakukan observasi. Karena untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini hanya dikhususkan untuk observasi ataupun juga penanganan darurat sementara, dan selepas penanganan darurat sementara maka para korban tersebut akan dirujuk ke rumah sakit yang telah dikomunikasikan seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, lalu juga Rumah Sakit Cibunut Sukabumi pemirsa. Dan hingga malam hari ini terpantau sudah berkurang para korban yang tadi sempat menunggu ambulans untuk melakukan perjalanan ataupun juga ke rumah sakit rujukan. Dan saat ini pun pihak tenaga medis gabungan terpantau juga masih berada di area untuk menerima korban yang memang baru datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur ini. Dan lebih lanjut kalau saya pantau juga di lapangan, saat ini tadi instalasi gawat darurat cukup penuh. Saat ini sudah lumayan cukup lengang dan juga ada beberapa tenda yang sudah tidak terpakai ataupun juga sudah tidak dipakai untuk observasi karena masyarakat tersebut sudah dirujuk ke rumah sakit. Namun juga ada beberapa tenda yang masih dipergunakan seperti yang ada di belakang saya. Ini ada tenda dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional ataupun juga BNPB. Ada beberapa masyarakat yang masih dirawat intensif di area luar, dan perawatan di area luar ini dikarenakan gedung dari RSUD Sayang ini juga terdampak gempa bumi sehingga riskan dan dikhawatirkan juga apabila ada gempa bumi susulan ini dikhawatirkan bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun sekali lagi tim medis ini terus berupaya melakukan hal yang terbaik. Sementara itu juga untuk kebutuhan seperti alat-alat medis juga tercukupi, lalu juga kebutuhan logistik lainnya juga tampak tercukupi, bahkan juga disimpan di tenda khusus. Sementara itu berdasarkan informasi dari Direktur Utama RSUD Sayang Kabupaten Cianjur ini, untuk kebutuhan ambulan yang sebelumnya juga sangat dibutuhkan atau bahkan juga kekurangan, saat ini sudah mencukupi karena adanya kerjasama dari rekan-rekan Dharma Husada ataupun juga rekan-rekan dari Rumah Sakit se-Jawa Barat, dan juga ada beberapa anggota ataupun juga organisasi masyarakat yang ikut membantu dalam penyediaan ambulans untuk para korban gempa bumi untuk dirujuk ke rumah sakit. Dari pantauan tadi ada beberapa rumah sakit seperti ada Rumah Sakit Al Ihsan yang juga hadir, lalu juga ada dari Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Bandung dan juga beberapa rumah sakit lainnya. Dan hingga sore hari ini terpantau hanya ada beberapa kendaraan saja yang membawa masyarakat ataupun juga korban yang dievakuasi dengan status korban luka. Sementara juga untuk korban meninggal saat ini ditempatkan di tempat pemulasaran jenazah yang berada di area belakang gedung RSUD Sayang Kabupaten Cianjur ini, Abraham. Selain itu kita juga ingin mengetahui kondisi cuaca di sana ya. Nampaknya ada angin kencang di sana dan antisipasi mengenai yang Anda sebutkan tadi soal gempa susulan. Kita juga dengar gempa susulan baru saja terjadi. Bagaimana antisipasi yang disiapkan mengenai cuaca dan hal-hal yang tidak diinginkan, Irfan?
Oke, baik. Nah, ini betul sekali Abraham. Tadi mulai dari sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat, cuaca di sekitaran Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini memang agak berawan namun tidak turun hujan. Angin pun juga berhembus sangat kencang dan ini juga hingga malam hari ini juga terasa begitu kencang, namun juga terpantau para korban ini sudah mendapatkan selimut yang ada di tenda-tenda. Sementara juga kekhawatiran soal adanya gempa bumi susulan. Untuk itu pihak rumah sakit tidak menempatkan korban berada di ruangan-ruangan ataupun juga di dalam gedung yang memang berpotensi. Kalau saya pantau ketika berada di dalam gedung, memang ini cukup mengkhawatirkan. Banyak sekali retakan-retakan di area-area dinding, dan ini betul-betul sangat mengkhawatirkan apabila memang dipaksakan untuk memasuki ke dalam gedung, terutama di area gedung sebelah instalasi gawat darurat. Abraham. Ya, terima kasih Irfan Budiawan, laporan Anda langsung dari RSUD Sayang. Selamat bertugas kembali.